kami sudah bergabung bersama dengan Bupati Manggarai Timur, ada Agas Andreas yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Selamat pagi Pak Bupati, Pak Andreas. Ini kan kalau kita data tercatat sudah lebih dari 3.000-an kali gempa susulan yang magnitudonya bahkan sampai ada yang 6,2, Pak Andreas. Nah, apakah gempa susulan ini dampaknya juga bertambah lagi bagi warga dan membuat warga semakin khawatir, Pak Andreas? Ya, sejak tanggal 15, gempa susulan terus berlangsung yang membuat masyarakat saya menjadi tidak nyaman dan tidak tenang. Oleh karena itu, mereka melakukan pengungsian, baik pengungsian di pos-pos yang terpadu maupun melakukan pengungsian di pos mandiri yang di sekitar rumah. Begitu. Jadi kalau kita lihat dampaknya sekarang ini, kerusakan rumah kami sekitar 14.996. Yang rusak ringan 5.229, rusak sedang 4.118, dan berat 5.648. Fasilitas jalan juga rusak, jembatan ada 16, irigasi 13, sekolah 305, puskesmas 34, rumah ibadat 98, fasilitas pemerintahan 91, dan air minum 17. Dan yang korban luka berat itu ada 239 orang, luka ringan 404 orang, ibu hamil itu 339, dan yang meninggal dunia 27. Saya, Bupati Manggarai Timur, mengucapkan turut berduka atas saudara saya yang sudah meninggal dunia. Saya berkunjung 5 untuk memberikan turut berduka kepada mereka, baru 5 orang. Yang lain belum, karena masalah gangguan di jalan yang terlalu berat. Jadi saya menyatakan turut berduka untuk mereka semua. Saya selalu setiap saat mau turun untuk membawakan bantuan duka. Di samping itu, kami juga punya pos lapangan dan kebanyakan pos mandiri di sekitar rumah, mengumpulkan 5-10 rumah tangga. Ya. Dan total pengungsi kita sekarang, baik di pos umum maupun di pos mandiri, sekitar 31.372. Tentu dari dampak kerusakan ini, kami tentu masih membutuhkan. Yang pertama, yang paling besar adalah bahan makanan. Itu yang paling besar. Yang kedua adalah selimut, karena banyak daerah pegunungan juga. Apalagi cuaca sekarang di Borong ini adalah dingin. Kami juga membutuhkan obat-obatan, tenaga medis, karena banyak sekali patah tulang yang butuh penanganan secara serius. Ya. Kami juga butuh obat-obatan, tenaga medis, dokter. Kalau bisa dokter-dokter dari luar daerah bisa membantu kami di Manggarai Timur ini. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Belum lagi saya omong jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lain. Sampai sekarang juga masih ada gempa, sehingga kami ini Zoom-nya di luar. Kami sendiri rumah jabatan juga tidak tidur dalam rumah, tapi juga tidur di luar rumah. Ada retak juga. Kira-kira seperti itu. Dalam proses penyaluran bantuan, Pak Andreas, apa yang dihadapi kendala oleh tim SAR gabungan? Yang pertama pasti kondisi jalan, sehingga kecepatan kita untuk menyampaikan bantuan itu sulit. Apalagi karena kita sistemnya bantuannya ke pos kecamatan. Dari pos kecamatan nanti baru geser ke desa. Nah, jalan-jalan ke desa ini yang paling parah. Ada berapa wilayah atau desa mungkin yang terisolasi akibat gempa bumi ini, Pak Andreas? Ada kalau per kecamatan tuh hampir sekitar 5-6 desa yang terisolasi. Di sana ada warga yang meninggal, ada juga yang luka. Ini kan membutuhkan kecepatan penanganannya. Tapi kondisi jalan kita agak susah, apalagi banyak batu yang jatuh di tengah jalan. Saya kemarin melintas beberapa wilayah dari utara sampai selatan,
di jalan-jalan yang di topografi yang cukup tinggi itu banyak batu yang melintasi jalan, sehingga itu yang menghambat juga. Lalu Kendaraan bagaimana untuk cara tim SAR melintas. gabungan dan juga tim Anda untuk bisa menembus lokasi itu? Mereka pakai motor, bawa bantuan dengan motor. Ya. Menggunakan motor. Ada juga. Artinya? Ya, Ya, pakai silakan. motor. Artinya memang penanganan ini masih sulit dilakukan untuk warga yang berada di lokasi terpencil. Untuk itu sudah Ya, ya. mulai dilakukan perbaikan belum Pak untuk membuka akses jalan kembali? Kita sekarang lagi memperbaiki di jalur-jalur utama. Misalnya ada yang longsor, tim dari PUPR turun untuk perbaiki. Ada beberapa dua jalan kemarin saya lintas sudah diperbaiki. Nah, tinggal yang ke desa yang kita takut sekarang adalah ketika kemiringan kita di Manggarai Timur tinggi. Jadi kalau begitu kita lewat pas ada batu longsor ya tertahan juga. Baik, Pak Andreas, kalau kita lihat data dari Kepala BNPB ini menyebut 11 ribuan rumah rusak terdampak dan wilayah Anda juga merupakan salah satu titik yang cukup parah dampaknya. Tentunya perlu mendapatkan perbaikan, baik hunian tetap ataupun hunian sementara. Lalu rencana pembangunannya itu seperti apa, Pak Andreas? Saya sampaikan data dulu. Data kita update terus. Ya. Data sampai pagi ini kerusakan rumah itu 14.996. Yang ringan 5.229, yang sedang 4.118, rusak berat itu 5.649. Untuk pembangunan rumah ini tentu kita melihat dulu kondisi gempa ini aman dulu. Tentu Pemda, jujur saja kami tidak bisa sendiri. Kami mengharapkan uluran tangan dari pemerintah pusat melalui BNPB. Dengan pola kebijakan BNPB, yang rusak ringan berapa, yang rusak berat berapa, dan yang rusak sedang berapa. Nah, tugas kami nanti setelah data ini selesai, mungkin kami bantu untuk pembersihan puing-puing rumah. Tapi setelah datanya selesai. Baik, artinya memang membutuhkan bantuan dari pusat. Kemarin juga kalau misalnya kita sempat lihat konvers, pusat juga berkomitmen Pak ya untuk membantu pembangunan rumah kembali ini menggunakan APBN, jadi bukan hanya menggunakan APBD saja. Terima kasih Pak Agas Andreas, Bupati Manggarai Timur sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia dan tentunya selamat kembali beraktivitas Pak Andreas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.